Halo semuanya, di video kali ini saya mau nunjukin cara training model YOLO V11 segmentation menggunakan dataset custom milik kita sendiri. Untuk datasetnya sudah saya siapkan, ini adalah dataset berupa batang pohon seperti ini. Kita akan coba detect tiap masing-masing batang pohonnya ya. Kita juga akan lakukan segmentasi agar nanti bisa secara eksak dideteksi posisi dan bentuk dari objek-objeknya. Selanjutnya saya akan gunakan RoboFlow untuk membantu melakukan proses anotasi dan segmentasi pada dataset tersebut. Untuk teman-teman yang belum pernah menggunakan RoboFlow, langsung aja create akun di pojok kanan atas ini ya. Nah, di sisi saya udah buat workspace-nya sehingga di sini saya bisa tambahkan project ke dalamnya. Klik new project, lalu di sini kita beri nama misalnya deteksi batang pohon. Nah, annotation grupnya kita bisa ganti dengan nama misalnya pohon tumbang. Nah, di bagian bawah ada beberapa tipe project yang bisa kita pilih. Untuk saat ini kita pilih Instant Segmentation. Lalu Create Project. Selanjutnya pilih gambar yang tadi sudah kita siapkan untuk di-upload ya. Nah, ada di sini. Tinggal select semuanya seperti ini lalu klik Open. Nah, setelah dataset berhasil di-upload seluruhnya, di panel sisi kanan ini ada beberapa pilihan. Untuk sekarang kita pilih Auto Label Entire Batch ya. Lalu klik Get Started. Di sini kita akan melakukan proses auto anotasi dan auto segmentasi terhadap dataset yang tadi kita upload. RoboFlow memanfaatkan model Grounded Sum 3 untuk melakukan proses anotasi tersebut. Apa itu Grounded Sum 3? Ini merupakan model neural network yang ukurannya sangat besar dan mampu melakukan proses segmentasi secara otomatis berdasarkan prompt yang kita punya. Teman-teman bisa lihat detailnya di dokumentasi AutoDistill sebagai package yang menyediakan proses distilasi base model yang besar ini seperti Grounded Sum yang dapat didistill ke model yang lebih kecil dan real time seperti YOLO. Kita kembali ke proses auto anotasinya. Pertama kita specify class name-nya dulu. Misalnya di sini kita kasih nama pohon tumbang. Visual description of the class ini adalah semacam prompt atau ontologi yang dapat membantu Grounded Sum 3 mengenali objek apa yang sebenarnya ingin kita deteksi. Jadi misalnya kita bisa tulis a tree trunk cross section. Jadi batang pohon dengan potongan melintang ya. Harusnya model Grounded Sum 3 ini mampu mengidentify objek apa sebenarnya yang ingin dideteksi di dalam dataset yang kita punya. Nah, dengan bantuan Grounded Sum 3 ini, kita nggak perlu repot-repot melakukan proses anotasi gambar satu demi satu di raw dataset yang kita punya. Nah, langsung aja untuk memulai proses auto anotasinya, kita klik Generate Test Result. Lalu di pojok kanan atas, tinggal kita klik Auto Label with this model. Nah, tunggu sampai proses annotating selesai. Ini setidaknya membutuhkan waktu sekitar beberapa menit. Nah, setelah proses anotasi selesai, hasilnya akan seperti ini. Dari 18 gambar yang saya upload, semuanya telah berhasil dianotasi dengan prompt yang tadi saya tuliskan ya. Kalau kita cek satu-satu, ini adalah masing-masing anotasi yang otomatis dilakukan oleh si Grounded Sum. Bayangkan kalau ini kita lakukan manual satu demi satu, pasti akan repot sekali ya. Nah, selanjutnya kita akan proses semua gambar ini dengan cara di pojok kanan atas klik Approve All. Nah, setelah di-approve, di pojok kanan atas tinggal kita klik Add Approved to Dataset. Dengan seperti ini, gambar-gambar yang tadi diproses oleh si Grounded Sum akan dimasukkan ke Approved Dataset. Namun, seperti kita lihat, di sini valid image-nya itu kosong ya, dan test image-nya itu kosong. Kita perlu assign beberapa gambar ke dalam valid set dan test set agar nanti proses trainingnya bisa berjalan. Jadi, sebelum kita klik add image-nya ini, kita terlebih dahulu bagi beberapa gambar untuk bagian ini. Nah, kita tutup dulu. Nah, bagaimana caranya kita membagi mana yang harusnya untuk train dan tes? Kita tinggal pilih saja.
Dari total ini sekitar 18 gambar, kita bisa buka, misalkan dilihat gambar yang ini di pojok kanan atas itu untuk trend, bisa kita pindahkan misalkan sebagai valid set ya. Gambar kedua juga kita bisa pindahkan ke valid set, gambar 3 juga kita bisa pindahkan ke valid set. Nah, untuk gambar 4 bisa kita pindahkan ke test set, dan gambar 5 kita bisa juga pindahkan ke test set. Jadi di sini kita alihkan 3 gambar yang tadinya dari training set ke valid set, dan 2 gambar yang tadinya di training set ke test set. Nah, bisa dilihat logonya ya. Ini validation set ada 3, test set ada 2, dan sisanya dari 18 gambar yang ada itu jadi training set. Nah, selanjutnya kita kembali lagi coba klik add approve to dataset. Nah, bisa dilihat ya, valid set dan test setnya sekarang terisi. Baru setelah itu kita bisa dengan mudah untuk add image. Nah, setelah itu bisa dilihat sekarang dataset kita sudah ready. Nah, selanjutnya kita akan coba buat version. Tinggal klik new version. Nah, di sini kita akan melakukan processing dari gambar-gambar yang kita punya, yang sudah kita annotate dan segmented tadi. Contohnya di sini kita lakukan praproses resize gambar menjadi ukuran yang standar ya. Ini perlu karena model neural network itu butuh ukuran gambar dimensi tensor yang fix ya. Jadi kita seragamkan semua gambar dataset yang kita punya dengan ukuran yang sama. Nah, ini defaultnya 312 x 312. Teman-teman bisa tambah lagi extra step lain jika diperlukan. Namun saya cukupkan untuk preprocessingnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa lakukan augmentasi. Ini untuk mengekspand jumlah gambar yang kita punya, karena tadi kan bisa dilihat jumlahnya dikit ya. Jadi kita bisa augmented menjadi lebih banyak dengan harapan hasil trainingnya nanti bisa lebih bagus. Nah, kita bisa pilih misalkan opsi yang flip, kita augmentasi lagi misalkan dengan yang efek rotation, kita augmentasi lagi dengan efek noise, kita augmentasi lagi misalnya dengan efek brightness. Nah, segini aja, lalu saya bisa klik continue. Kalau sudah, kita tinggal klik button create. Nah, setelah selesai, bisa dilihat ya, datasetnya sekarang berjumlah 44 gambar dari total tadinya 18. Kenapa bisa jadi lebih banyak? Karena kita sudah augmentasi ya. Nah, sekarang akan kita coba download dataset yang kita punya untuk kita gunakan dalam proses training model YOLO V11 segmentation. Di pojok kanan atas, di bagian versionnya, ini ada button download dataset. Teman-teman bisa klik. Nah, lalu pilih formatnya itu YOLO versi 11. Yang ini. Dan download optionnya itu show download code. Selanjutnya lalu klik continue. Nah, akan muncul download code seperti ini. Jadi dengan code ini kita bisa download dataset yang udah kita prepare di RoboFlow ke dalam project training model kita. Nah, caranya ini tinggal kita copy aja. Di pojok kanan atas ada tombol copy. Selanjutnya kita akan beralih dengan proses training model YOLO. Model YOLO V11 segmentation yang akan kita gunakan adalah model yang dibuat oleh Ultralytic. Teman-teman yang pengen tahu detailnya bisa masuk ke dokumentasinya Ultralytic tentang segmentation. Di sini ditunjukkan performa model dari YOLO versi 11 dan juga bagaimana cara mentraining modelnya. Nah, untuk itu saya sudah buatkan notebook di Google Colab yang teman-teman nanti bisa gunakan. Linknya nanti saya cantumkan di deskripsi video untuk melakukan proses training model YOLO V11 segmentation. Nah, teman-teman tinggal buka aja notebooknya seperti ini, lalu hubungkan ke GPU T4 di Colab. Setelah terhubung seperti ini, kita tinggal jalankan dari shell code paling atas. Ini kita cek dulu apakah GPU-nya terdeteksi. Kalau outputnya seperti ini berarti sudah oke. Selanjutnya kita jalankan beberapa perintah seperti untuk mengimport library Ultralytic yang akan kita gunakan dalam proses training model YOLO. Nah, di sini kita menggunakan Ultralytic versi 8.340. Teman-teman juga pastikan menggunakan versi ini. Nah, selanjutnya kita akan coba download dataset yang sudah kita prepare tadi di RoboFlow. Nah, bisa dilihat di bagian ini ada bagian program yang saya komen. Ini bisa dihapus dan dipaste dengan yang tadi kita copy dari RoboFlow.
Bagian atas untuk masuk ke directory datasetnya itu biarkan saja seperti ini, jangan dihapus. Lalu ini tinggal kita jalankan. Baris kode ini pada intinya akan mendownload dataset yang tadi sudah kita prepare ke dalam Google Colab yang kita miliki. Setelah berhasil di-download, bisa dilihat di panel sisi kiri, di folder dataset, kalau dibuka, ada dataset yang tadi berhasil di-download dari RoboFlow. Nah, ada folder test, train, dan validation. Isinya adalah dataset-dataset yang tadi kita sudah prepare. Selanjutnya kita akan jalankan proses train model YOLO V11 dengan menjalankan command berikut. Nah, di sini kita gunakan base model YOLO versi 11S segmentation dan jumlah epochnya ada sebanyak 200 dengan dimensi gambar itu 640 x 640. Nah, ini perlu disesuaikan dengan ukuran dataset yang tadi kita prepare di RoboFlow, yaitu sekitar 315 ya. Seperti ini. Nah, lalu kita jalankan. Nah, setelah proses training selesai, selanjutnya kita akan coba evaluate hasil training modelnya ya. Kita cek dulu model yang di-generate. Nah, ini ada di folder run, ada segment, nah ada train. Nah, di sini terdapat folder weight yang isinya adalah model yang dihasilkan oleh proses training di atas. Selanjutnya kita lihat confusion matrixnya. Nah, ini adalah confusion matrix antara pohon tumbang dideteksi sebagai pohon tumbang dan background dideteksi sebagai background. Nah, di sini jelek ya untuk bagian backgroundnya, tapi paling nggak bagian pohon tumbang dideteksi sebagai pohon tumbang itu performanya bagus. Nah, mungkin nanti akan lebih banyak background yang bukan pohon tumbang malah terdeteksi sebagai pohon tumbang. Nah, selanjutnya kita coba cek juga hasil training resultnya seperti loss dan precision dan juga recall-nya. Nah, ini graf-grafnya, dan kita juga cek hasil evaluate-nya ya. Ini evaluate per batch-nya. Nah, ini adalah hasil deteksinya. Nah, selanjutnya kita coba validate menggunakan dataset test set ya. Kita jalankan detect ke dataset test, dan bisa dilihat di sini hasil MAP-nya itu konsisten. MAP 50-nya 0.885, MAP 595-nya itu 0.639. Ini normal ya, pasti lebih kecil dari MAP 50-nya. Nah, kita coba inference ke dataset testnya ya. Nah, kita tampilkan hasilnya. Nah, ini contoh untuk dua dataset yang tadi kita set ke test set ya. Cuma ada dua buah gambar. Sepertinya hasilnya oke. Menunjukkan berarti model YOLO V11 segmentation di atas yang kita training menggunakan training set dan validation set mampu memprediksi dataset yang belum pernah dia lihat, yaitu di test set. Nah, selanjutnya kita bisa download. Kita akan coba inference tapi di lokal komputer. Kita download dari Colab dengan cara seperti ini. Nah, setelah modelnya berhasil disimpan, kita akan lakukan proses inference di lokal komputer menggunakan script yang sudah saya siapkan ini. Di dalamnya sebenarnya menggunakan library Ultralytic untuk melakukan prediksi. Jadi sesimpel ini saja. Nah, untuk menjalankannya tinggal kita panggil python inference.py, lalu kita enter. Nah, ini adalah hasil inference-nya. Teman-teman bisa lihat model yang telah kita training menggunakan YOLO V11 segmentation mampu mendeteksi custom dataset yang kita buat. Ini saya menggunakan gambar yang saya feeding dari handphone ke webcam ya. Jadi real time. Gambar yang sebelumnya belum pernah dia lihat sama sekali. Nah, dengan seperti ini menunjukkan bahwa proses training model YOLO V11 segmentation itu sangat mudah di zaman sekarang. Teman-teman bisa gunakan dataset customnya punya teman-teman sendiri dan lakukan anotasi dan segmentasi secara mandiri menggunakan RoboFlow Auto Annotation. Untuk video kali ini segitu dulu, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.